Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Baik, Alhamdulillah sahabat MK, terima kasih Anda masih bersama kami di MKFM Bandung, MKFM Yogyakarta, dan MKFM Dabo Singkep, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah ya, semoga kabar Anda baik, sehat, dan karena cuacanya hujan, kondisi sekolah juga di rumah aja. Ada yang merasa apa ya? Mungkin kalau anak-anak di rumah, Kang sahabat Herlan ya, semuanya adik kakak anak-anak di rumah ini agak riwahnya. Yang satu pagi-pagi ingin A, ada yang ingin B, A dan B rebutan C, begitu ya, dan lain sebagainya. Bahkan tidak hanya untuk anak-anak A saja sebetulnya. Kadang persaingan antara saudara itu atau berantem-berantem dengan saudara itu, bahkan sudah besar pun suka ada saja hal yang didebatkan atau diobrolkan tidak sepaham dan sepakat, begitu ya, sahabat Erlan. Betul, sahabat Purwa. Ini terkadang jadi momen apa ya? Momen rutin di pagi hari begitu ya. Kalau Ya, kita yang apa namanya? Sahabat MK yang sudah memiliki anak kecil begitu. Anak-anak usia yang masih emosinya begitu ya, masih perlu di ya betul. betul. Ya, baik. Ya, baik, nanti kita akan obrolkan pagi hari ini bersama dengan Bapak Dr. Wasmin Al-Rishad MPD dan Ibu Lilis Komaria MPSI. Sesaat lagi beliau akan menyapa Anda sahabat MK, dan termasuk juga tayangan kita pagi hari ini live di fanpage Facebook MKFM. Jadi silahkan bisa Anda saksikan juga bagaimana tayangan kita siaran di pagi hari ini. Kita sapa dulu Pak Wasmin dan Ibu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wasmin, Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Pak Wasmin, Bu Lilis, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, luar biasa. Nah, Alhamdulillah ini ya, Masya Allah, judulnya persaingan saudara. Apakah ini hanya berlaku bagi mereka yang punya saudaranya banyak, begitu ya? Saudara kandungnya banyak, sehingga persaingan ini tentu akan lebih terasa. Sebagai pengantar Pak Wasmin, mungkin latar belakang mengapa topik ini dihadirkan bisa disampaikan terlebih dahulu kepada sahabat MK. Silahkan Pak Wasmin, Bu Lilis. Please ya. Iya, Ya, latar baik. belakangnya Silahkan Pak. kemarin waktu acara Hipnoterapi Certification Workshop angkatan yang ke-68. Itu hampir separuh peserta curhatnya tentang Betul. sibling rivalry atau Sibling rivalry ya, ya, persaingan antar saudara ya. saudara. Betul. Ada menarik tuh ceritanya, gara-gara kakaknya, dia perempuan, kakaknya perempuan, gara-gara dia cemburu ke kakaknya terlihat cantik dan dia malah didandanin seperti laki-laki. Akhirnya dia sampai membuktikan, akhirnya sampai belajar desain, sampai kuliahnya juga jurusan desain supaya dia tampil. Ada energi untuk membuktikan, Ada tapi energi. juga ada efeknya, Iya, trauma. ada traumanya. Oh, Ada positifnya sebetulnya, tapi juga ada efek negatifnya. oh, iya. Berangkat dari Yang sana ya satu Pak lagi Wasmin. kayak dianggap kayak pembantu ya, karena Iya. kakak-kakaknya nyuruh ya. Gimana ceritanya tuh, Bu Lilis? Iya, jadi kalau misalnya ibunya nyuruh dia aja karena mungkin dia anak bungsu juga. Kemudian kalau ibunya nyuruh kakaknya nyuruh ibunya, kakaknya nyuruh adiknya gitu ya. Betul. Terus ada juga yang dia merasa orang tuanya itu berlaku tidak adil ke kakak-kakaknya, ke kakak dan adiknya gitu. Kakaknya, adiknya diperhatikan sementara dia tidak. Nah, makanya emang dari kasus-kasus dari yang kemarin pelatihan HCW, kemudian kasus yang kami tangani, ternyata emang banyak trauma itu salah satunya disebabkan oleh bagaimana orang tua ketika pengkondisian sibling ini terjadi. Rival ini, ketika ada rival, ada persaingan ini, kan sebenarnya persaingan sibling rival itu bagus loh Pak Wasmin. Rival itu kan persaingan di mana dalam kehidupan nyata itu kita butuh persaingan loh. Kalau nggak ada persaingan itu membuat nggak maju loh, nyantai, tenang gitu ya.
Kayak misalnya Pak Wasmin di sini ya di komplek ini ada tukang sayur. Dia dulunya nggak ada saingan, nggak ada persaingan. Jadi ibu-ibu suka ngomel dia jualannya agak siang, sementara kan ibu-ibu juga banyak ada kegiatan lagi yang harus dilakukan gitu. Nah, ketika datang datang saingannya, barulah gitu dia sekarang jualannya lebih pagi lagi gitu dibandingkan yang dulu. Nah, kebayang kalau nggak ada persaingan gimana gitu. Makanya ini salah satu menumbuhkan mental, kekuatan mental. Dia ada pengalaman bersaing ini, salah satunya pembelajaran di rumah. Bagaimana dia rival dengan adik kakaknya atau dengan yang ada di rumah gitu ya, dengan misalnya sepupunya, dengan omnya, dengan yang lainnya gitu. Nah, sehingga nanti dia punya pengalaman itu akan dia lakukan, dia modal untuk di kemudian hari. Namun ketika orang tua memposisikan dirinya yang tidak pas ketika ada rival, biasanya begini, mohon maaf, kebanyakan ya, biasanya yang ada beberapa di orang tua itu yang harus berkorban, yang harus ngalah itu kakaknya. Ada beberapa Pak Wasmin, kakaknya misalnya kakaknya lagi main, adiknya rebut, kemudian kakaknya rebut lagi, terus adiknya nangis, terus ibunya bilang, "Mas, kasihin dong, kamu kan udah gede, adik kamu masih kecil." Padahal itu mainannya mainan kakaknya gitu ya. Atau kebalikan, misalnya yang kecil selalu kayak tadi misalnya karena menganggap kecil diomel sementara kakaknya enggak gitu. Nah, ini nanti orang tua bagaimana posisinya pas sehingga nanti anak itu dapat pembelajaran yang tentunya tidak ada traumanya Pak Wasmin, tapi dia ada yang sisi positifnya itu yang membuktikan biasa persaingan ke depannya gitu, bukan pengen membuktikan tapi ada di titik tertentu ada sisi traumatik gitu. Kayak saya juga dulu, saya kan di keluarga saya sama nenek, terus kemudian saya siblingnya dengan paman saya gitu ya, karena bedanya 2 tahun. Dan saya waktu itu orang tua saya anaknya hanya satu-satunya anak tunggal. Nah, ini untuk yang anak tunggal itu kalau pengasuhannya tunggal, dia biasanya tidak dikatakan tunggal Pak Wasmin. Makanya ini yang anak-anak yang hanya satu, gimana nanti mencari rival untuk anaknya tuh di mana gitu. Misalnya entah dia ada diundang misalnya saudaranya yang nginep di sana atau itu yang tinggal di sana, atau misalnya seminggu sekali didatangkan yang ke sana, temannya yang didatang ke sana, sehingga bisa belajar untuk persaingan. Nah, kalau dulu saya karena perempuan, jadi kadang saya merasa bahwa saya itu perempuan tuh harus masak, harus ini, sementara laki-laki kerjaannya di keluarga saya ya, nggak tahu kalau di keluarga yang lain gitu. Nah, itu sehingga menyebabkan kok nggak adil banget sih gitu, perempuan, meskipun sih kenyataannya sekarang keluarga saya perempuannya struggle, laki-lakinya pada nggak terlalu gitu ya, tapi ada menyisakan. Kenapa sih gitu? Kenapa? Nah, kalau misalnya anak berani sih nggak jadi masalah ya. Ini yang dipendem gitu ya, mempersepsi sendiri gitu. Sehingga nanti ketika orang tua ada di titik benar, tetap aja salah gitu. Padahal udah adil sebetulnya. Hanya dulu pernah dipersepsikan tidak adil sama kakaknya ketika adiknya lahir, atau adiknya ketika kakaknya dapat prestasi. Itu akhirnya terus ke bawah sampai dewasa gitu. Iya, betul. Kondisinya misalnya yang membuat persaingan itu yang awalnya dibanding-bandingkan bisa tidak, Pak Bu? Iya, salah satunya iya. Salah satunya ya. Dibandingkan, bahkan ini ada perempuan yang kakaknya laki-laki, adiknya laki-laki. Namanya perempuan memang kayak gitu tuh, ada tradisi yang tidak egaliter kadang-kadang di budaya kita nih. Betul. Jadi seorang ibu lebih sering minta
anak perempuannya untuk bantuin kalau yang di suku lain ya. Kalau di Iya. kalau di Sama Sunda aja. gimana? Sama ya? Sama aja. Kadang juga saya sih Pak Wasmin lebih nyaman meminta bantuan ke anak perempuan. Perempuan gitu. Nah, nanti gimana kok aku disuruh-suruh aja sementara kakak. Nah, makanya biasanya untuk fairnya Pak Wasmin begini, saya nyuruh anak perempuan saya tapi ada konsekuensinya gitu. Jadi untung dia misalnya, tolong dong ini, tapi dia juga dapat Sesuatu imbalan. Nah, sehingga si anak laki-laki itu aku mau dong Bun, aku aja sekarang yang ngerjain gitu Pak Wasmin. Jadi ada meskipun nanti nyuruh, ya aku nggak, malah anak perempuan itu nggak apa-apa aku disuruh-suruh karena aku untung banget gitu Pak Wasmin. Itu prinsip yang sudah diterapkan sama Bu Lilis ya. Betul. Nah, ini sahabat kita yang perempuan, kakaknya laki, adiknya laki, mereka bertiga bersaudara ini malah sampai sempat nulis surat ke orang tuanya. Ya inti suratnya adalah bener nggak sih saya itu anak bapak kandung. ibu mama papa anak kandung gitu. Apakah bisa jadi anak adopsi gitu? Iya astagfirullah. Ya, Sampai gitu karena ya Bu Pak ya. Iya, karena kakaknya boleh keluar, kakaknya udah boleh ngendarain mobil, dia perempuan nggak boleh. Gitu. Kakaknya boleh keluar, dia nggak boleh. Yang paling sakit hati kadang-kadang namanya kakak ya, kakak laki-laki gitu, kamarnya kan nggak rapi gitu. Betul. Kadang-kadang biasanya ibunya juga yang akhirnya beresin, tapi karena ibunya lagi sibuk, akhirnya minta tolong anak perempuannya beresin kamar anak laki-laki. Di situ dia merasa aku nih kok bantu, aku bukannya sama-sama anak gitu kan. Gitu. Iya betul. Sehingga dari situlah masalah-masalah persaingan keluarga ini tumbuh ya Pak ya, dipendam sampai besar, nggak beres mungkin ya Pak ya. Beres. Bahkan sampai sekarang, padahal dari sisi pemberian si anak perempuan ini udah cukup lebih banyak lah diberi, baik dari sisi kendaraan, rumah gitu. Tapi dia masih saja merasa diperlakukan tidak adil gitu. Waduh. Sampai sekarang bapak ibunya pusing gitu. Pusing itu gimana gitu. Kalau kami memang punya salah di masa lalu, tapi ini sudah sampai tingkatnya keterlaluan gitu. Sampai ke tingkat keterlaluan itu sampai ngeblok nggak boleh ke yang lain gitu. Oh ya Allah ya. Sebelum ke dia gitu. Betul. Ya mungkinkah sampai ngeblok nomor WA? Astagfirullah ya, jangan sampai ya dengan saudara. Ini kan kalau yang sudah dipendam lama sampai dewasa kan khawatirnya juga nurun ke anak-anak ya, ke anak-anaknya gitu dengan antar sepupu keponakannya. Nah Pak Wasmin, kita mulai dari mana nih Pak? Apakah kita memulai obrolannya mungkin dari perilaku seperti apa sajakah yang membuat persaingan antar saudara ini terjadi, atau dari bahayanya dulu mungkin Pak Wasmin? Boleh Lilis? Ya, kita mulai dari sibling rivalry ini. Ya. Sebetulnya positif atau negatif. Nah, iya. Malah Bu Lilis tadi jika anak tunggal berarti kan nggak ada siblingnya. Kalau perlu malah dikasih sibling gitu, biar ada rivalry, ada persaingan gitu. Tapi ada beberapa persaingan yang mengakibatkan trauma yang tidak sehat gitu. Nah makanya nanti kita diskusi sampai terakhir nanti jam 8:30 akan lihat nanti plus minusnya. Ketika mereka bersaudara kan nggak bisa dihindarkan. Bisa dihindarkan mereka bersaudara. Bagaimana supaya persaingan ini menjadi persaingan yang sehat? Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang tua? Gitu. Apakah konsep persaingan itu sepenuhnya betul, ataukah perlu diimbangi dengan konsep lain, yaitu yang disebut konsep kolaboratif? Termasuk di dunia pendidikan sekolah. Di dunia pendidikan sekolah kan konsep kompetitif atau persaingan kan sudah mulai diseimbangkan dengan cooperative learning atau yang disebut dengan collaborative learning. Jadi ada yang dikompetisikan, tapi harus lebih banyak lagi yang dikerjasamakan. Ini mah bukan masalah siapa yang terbaik, ini mah kerjasama. Kalau namanya kerjasama, semua jadi baik. Semua yang ikut kerjasama ya sangat dibutuhkan kontribusinya gitu. Betul. Jadi kita mulai mungkin dari diskusi juga sahabat MK ya. Yang turun, tapi dia cari perhatian aja, khawatir orang tuanya hanya ke adiknya. Nah itu jadi kalau bayi kan belum mengerti, kalau misalnya sudah dikasih ASI misalnya, nah kita perhatian ke kakaknya, kemudian libatkan
kakaknya untuk ini apa namanya, untuk adiknya, misalnya yuk kita mandiin, kamu ini nanti ngajak gitu. Terus biasa kalau dia bantu kita karena bukan tugasnya, kasih apresiasi, kasih misalnya konsekuensi positif, reward Pak Wasmin. Misalnya dia membantu kita nyimpen alat-alat mandinya, keren, kasih permen 1, selamat, kamu sudah membantu Bunda ini. Jadi dia kan seneng gitu. Wah, ini keuntungan nih, saya akan dapat sumber rezeki. Kemudian enggak, perhatian enggak berkurang, malah aku istilahnya dikasih hadiah. Nah, itu untuk yang ketika kondisi seorang ibu mau punya anak lagi. Nah, nanti ibu bapak bisa mencoba untuk tadi ke anaknya dialog. Nanti kamu masa jadi adik terus dong, kamu juga harus merasakan jadi kakak gimana. Nah, nanti kalau jadi kakak nanti dapat hadiahnya. Nah, biasanya emang ketakutan sekali itu anak tengah, Pak Wasmi. Karena anak tengah itu sama kakaknya ini kegencat istilahnya ya, Pak Wasmi. Dan emang banyak yang kena sentil traumatik itu biasanya anak tengah gitu. Kalau anak pertama kan orang tua sudah memberikan full gitu. Kemudian biasanya anak tengah itu bekas kakaknya. Terus belum juga dia merasa puas, udah untuk adik gitu. Jadi selama hidupnya kok aku tuh bekas, terus masih ini adik kamu butuh, kasihin gitu. Nah, itu biasanya yang tengah-tengah itu. Tapi orang-orang yang saya lihat yang sukses itu banyak juga loh dari anak tengah, Pak Wasmin. Karena kan dia justru dia belajarnya itu utuh, Pak Wasmin. Bagaimana dia memposisikan dia sebagai adik, bagaimana dia memposisikan sebagai kakak. Sebenarnya itu lebih kaya loh mentalnya. Cuman tadi kalau orang tuanya misalnya nggak pas gitu ya, tadi misalnya, karena kan anak itu akan bermain dengan persepsinya ya, kayak misalnya saya itu merasa pembantu, merasa itu kan dia, belum tentu loh orang tuanya menganggap dia pembantu ya, Pak Wasmin, belum tentu gitu. Nah, ini anak tengah nih biasanya. Nah, makanya nanti bagaimana nih biar tidak terjadi lagi yang itu ya. Ini yang berarti ini untuk keluarga muda terutama nih ya, yang masih akan melahirkan lagi. Ini kesadaran bahwa sibling rivalry ini atau persaingan antar saudara ini bisa berdampak buruk jika tidak ditangani dengan baik. Ini sudah harus menjadikan rekomendasi bagi sahabat-sahabat keluarga muda nih yang masih mau melahirkan gitu. Betul. Karena persepsi anak itu, namanya persepsi itu nggak bisa dibantah. Persepsi itu nggak salah loh, Pak. Karena dia merasakan. Gitu. Ini yang uniknya anak saya yang pertama dengan yang kedua jaraknya rapat. Mereka nggak sibling, nggak terlalu kelihatan. Termasuk yang kelima dan yang keempat dan kelima itu cuma jarak setahun itu. Jadi malah nggak sibling. Yang anehnya, yang kelihatan banget cemburu itu anak yang kelima dengan yang keenam. Jadi bungsu nggak jadi. Itu kan anak kelima dengan enam lumayan jaraknya, yang lainnya setahun setengah, 2 tahun. Ini malah hampir 3 tahun gitu. Jadi memang dia sempat merasakan jadi bungsu. Dia sempat seperti mau jadi bungsu, nggak punya adik. Dia sempat menjadi pusat perhatian, namanya anak paling bungsu nomor 5 kan. Betul. Jadi analisa saya nih ya, dan umur 2 tahun kan sudah mulai agak mengerti ketika adiknya lahir itu. Jadi kalau kakak-kakaknya mungkin masih bayi banget, nggak ngerti mungkin kelahiran adiknya ya, nggak nyadar dia. Ujuk-ujuk lahir diperlakukan sama kan gitu kan. Ini karena dia tuh udah agak ngerti, mungkin udah 2 tahunan lahir pesaingnya. 2 tahun, 3 tahun, jadi. Iya, berarti ya tahun ketiga berarti lahirlah pesaingnya. Tahun gitu. keempat lahir. Tahun 3 itu dia tahu bundanya hamil. Nah, berarti kan udah ngerti. Udah 4 tahun. Jadi emang dia nangisnya paling lama gitu, sampai saya heran. Saya namanya bekerja di bidang pendidikan dan psikologi, jadi kalau ada nangis tuh saya pelajari gitu. Ini nangis kok lama banget gitu. Nangisnya kok di luar kewajaran. Biasanya saya sampai nggak capek loh nungguin nangisnya gitu. Langsa juga. Nangis gitu. Akhirnya kami berdua sepakat ini memang kita sempat kelahiran anak yang ke-6 ini sempat mengalihkan, cukup repot juga waktu itu ya. Kondisi perekonomian juga sedang guncang juga gitu. Jadi emang dia
itu juga lagi pindah rumah juga gitu. Jadi Betul, merasakan bagaimana dia itu kok kehilangan gitu. Jadi kehilangan banget gitu, merasa kehilangan, ngelangsanya ada gitu. Akhirnya karena kita menyadari ini terjadi, persepsi nggak bisa dibantah dan emang dia merasakan sendiri, akhirnya kita supaya ini tidak telat terjadi, kita ada khusus untuk dia itu terapi peluk berdua gitu. Sampai Terapi kemana-mana kalau olahraga pagi. Adiknya kita titip ke keponakan. Adiknya kita titip ponakan kan belum ngerti juga dia masih bayi gitu. betul. Oh, Masya Allah ya, ini bersyukur kalau orang tuanya langsung ngeh dengan kondisi seperti ini. Betul. Makanya kesadaran tentang adanya sibling rivalry, persaingan antar saudara yang bisa mengakibatkan gangguan psikologis sampai dewasa loh. Kebencian tuh ada kadang-kadang ke adiknya sendiri, Ya Allah, kebencian ya ada Allah. ke kakaknya sendiri gitu. Mhm. Nyata lah ini nyata karena kita pernah mengalaminya gitu dan kemarin saya disadarkan kembali bahas ini karena peserta itu banyak yang curhat sampai ada yang nangis gitu. Nangis bagaimana Masya Allah, saya Masya Allah. saya pernah dititipkan 4 tahun ke uak gitu dan ke nenek atau ke uak gitu dia bilang. Dan baru umur keempat dia baru ikut sama ibu bapaknya. Masya Allah, Masya Dan Allah. memang ini perasaan dia ya beda gitu, ke dia itu beda, ibunya itu beda gitu. Atau mungkin karena ibunya nggak nyok gitu ya, nggak nyok itu gimana? Iya, kadang juga mungkin orang tua juga ada ya namanya juga orang tua ya manusia tidak bisa berlaku alih, jadi ada kecenderungan gitu. Nah makanya ketika ada kecenderungan bagaimana kita biar tidak ya anak yang misalnya anak yang kerjasama terus misalnya gitu ya, biasanya cenderung orang tua itu anak yang pinter, anak yang nurut gitu ya. Kadang-kadang bikin. Nah akhirnya tidak sebenarnya dia tidak sengaja orang tua itu akhirnya gini, tuh kamu kayak kakak kamu. Nah itu kan sakit itu. Waduh. Sakit ke hati ya. Meskipun itu kan saya Bu Lilis untuk motivasi, nggak ada orang yang termotivasi dengan dibandingkan. Misalnya tuh lihat kakak kamu, misalnya kakak kamu mah karena rajin belajar ranking, kamu mana gitu, aku juga rajin, mana coba kakak kamu mah ranking, kamu enggak gitu. Betul. Nah, itu ada satu peserta yang waktu hipnoterapi. Iya Pak. Dia tuh nangis nelangsa, baru udah gede udah kerja. Iya. Nangis nelangsa gara-gara pas udah ya emang kakaknya menurut dia lebih pinter, akhirnya dia kan berusaha berprestasi gitu ya. Betul. Tapi hanya kakaknya kan berprestasi emang dari kecil gitu loh. Dia itu nggak berprestasi dari kecil. Tapi pas dia sudah menunjukkan di usia SMP bahwa dia berprestasi, menurut dia udah berprestasi, tapi bapak ibunya mungkin masih terus ngebayangin dia dulu yang nggak berprestasi. Jadi pas dia berprestasi itu mungkin dianggap kebetulan atau gimana. Nah, itu. Apresiasinya kurang dari orang tuanya itu. Iya. Merasa kok nggak diapresiasi, dia di situ nelangsa gitu, sedih banget. Anaknya kadang suka gini, aku tuh pasti ada benernya meskipun aku sering salah gitu, tapi ada benernya. Waduh. Kebayang ya dia udah bertahun-tahun kerja keras untuk bisa seperti kakaknya yang berprestasi terus. Pas bareng berprestasi, bapak ibunya karena ini anak nggak biasa berprestasi gitu ya, jadi misalnya masih percaya nggak percaya. Benar gitu. Kamu teh, jangan-jangan kamu nyontek. Jadi dia nangis itu di dalam hipnoterapi itu nangis gitu, nelangsa gitu bagaimana perlakuan persepsi diperlakukan seperti itu sama orang tuanya. Orang tuanya masalahnya orang tuanya kayaknya nggak nyadar deh. Iya, gitu. Kadang juga orang tua emang nggak sengaja Pak. Nggak sengaja itu. Nggak sengaja karena emang kecenderungan kan tadi misalnya nurut, akhirnya dia tuh lihat misalnya gitu. Ya seperti ini yang kemarin peserta juga ada yang baru ikut orang tua aslinya setelah umur 4 tahun. Bisa jadi ketika dia merasa kok ibunya beda ya ke aku itu, bisa jadi saya nggak percaya, oke lah. Tapi kalaupun saya percaya, sangat masuk akal juga ketika seorang ibu tidak mengasuh dari kecil, baru 4 tahun ketemu, bisa jadi emang bondingnya emang agak kurang ya, secara emosional. Betul. Akhirnya itu terasa, anak yang peka itu jadi ngerasa gitu. Ada ini yang terakhir kita bahas itu bagaimana sayang itu tidak boleh
Iya, yang kemarin ya, Iya. yang apa sih? Kita bahas 10 pertemuan berturut-turut parenting mindset, ya. Mindset. Jadi sayang itu tidak boleh Tidak boleh disyaratkan, tidak Iya. boleh syarat. Sayang tidak boleh ditransaksikan, sayang tidak boleh bersyarat. Iya, Masya Allah. Ini salah satu yang harus diterapkan dalam parenting mindset yang kemarin kita bahas ya. Betul. Baik. Pak Wasmin, Bu Lilis, Masya Allah ini luar biasa ya. Seru bahasannya, termasuk juga ada beberapa pertanyaan yang sudah mulai bergabung. Ini jadinya sebelum ke langkah, tips, ataupun juga ada saran apapun yang bisa dilakukan, ini kita jadi bedah banyak pertanyaan dulu nih. Sudah saya Bagus, kirimkan juga di chat Zoom. Baik. Kita jeda kembali Pak Wasmin, Bu Lilis ya. Sekaligus juga nanti kita akan informasikan ya sahabat Heran, kegiatan Betul, Pak Wasmin, sahabat Hipnoterapi Heran. Certification Workshop